Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran media pembelajaran. Pada video kali ini kita akan membuat sebuah media atau bahan tayang yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pengetahuan kepada siswa. Pada video kali ini kita khusus akan membahas mengenai rambu-rambu dalam membuat media atau bahan tayang yang digunakan sebagai alat untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Baik, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai dasar media pembelajaran. Nah, mari kita ingat kembali tentang media pembelajaran. Jadi media pembelajaran ini merupakan apa saja yang dipakai oleh guru yang dapat melibatkan indera penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, dan rasa saat menyajikan pelajaran. Nah, jadi media itu sebagai pembawa informasi untuk memenuhi tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran yang menggunakan media, ini dapat mempengaruhi sensasi yang berbeda. Ya, jadi setiap media ini dapat mempengaruhi sensasi yang berbeda dan berlaku sebagai suatu bagian integral dalam suatu proses pembelajaran. Dan media ini membantu memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Nah, jadi ini adalah media pembelajaran. Jadi apapun yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi pembelajaran yang dapat mempengaruhi sensasi apa yang disampaikan oleh guru ya melalui indera penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, dan rasa. Sehingga bagi siswa pembelajaran dengan media ini ya dengan alat bantu media pembelajaran ini akan memberikan pengalaman yang bermakna. Nah, jadi dengan begitu maka media pembelajaran ini merupakan alat komunikasi ya yang dapat berupa bahan cetak atau teks ya, dapat berupa gambar, ya, dapat berupa gambar yang bergerak atau animasi, ya, dapat berupa suara, ya, dan dapat berupa video, ya, audio visual atau gambar yang bergerak. Nah, jadi media ini dapat digunakan oleh guru ya sebagai simbol di mana guru dan siswa menggunakan media ini untuk mewakili pengetahuan. Nah, bagaimanakah kita menyusun sebuah media pembelajaran atau bahan tayang yang akan digunakan untuk pembelajaran ya, untuk menyampaikan informasi pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik atau kepada siswa. Sehingga apa yang ingin disampaikan oleh guru kepada siswa ini dapat tercapai. Sehingga tujuan pembelajaran ini bisa juga tercapai. Ya, baik ya. Dalam membuat suatu bahan tayang yang akan digunakan sebagai media pembelajaran, maka ada hal-hal penting yang harus kita perhatikan dalam membuat bahan tayang atau media pembelajaran yang akan digunakan sebagai alat komunikasi atau sarana untuk menyampaikan pengetahuan atau informasi kepada siswa. Nah, ya. Jadi ada 8 hal penting yang perlu kita perhatikan. Ya. Yang pertama adalah buatlah slide atau bahan tayang yang sederhana.
Yang penting di sini adalah pesannya dapat tersampaikan, ya. Jadi jangan terlalu kompleks, ya. Jangan terlalu padat, ya, terlalu rapat sehingga pesannya justru tidak bisa tersampaikan dengan baik, ya. Jadi dibuat slide atau bahan tayang yang sederhana saja, ya, sehingga dalam sekali tayangan pesan atau ide yang ingin disampaikan itu dapat terbaca oleh audiens, ya, khususnya dalam hal ini adalah siswa, ya. Kemudian hal lain yang penting yang perlu kita perhatikan yang kedua adalah batasi penggunaan bullet, ya. Jadi bullet itu bisa berupa poin-poin, ya, kemudian tanda panah dan lain-lain, atau penggunaan angka-angka, ya, nomor urut, ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi dalam satu layar tayangan, ya, atau satu slide sebaiknya dibatasi penggunaan bullet ini sehingga isi tayangan tidak terlalu padat, ya. Kemudian batasi juga penggunaan teks, ya. Jadi kalau dalam satu bahan tayang terlalu banyak teks, ya, atau mungkin semuanya teks, ya. Nah, hindari, ya. Karena jika bahan tayang itu atau slide itu kita menggunakan bullet dan teks yang terlalu banyak, ini dapat menyebabkan audiens bosan melihatnya, ya, karena tidak ada variasi lain, ya, kecuali hanya teks saja yang tampil, ya. Jadi hindari penggunaan bullet dan teks yang berlebihan, ya. Nah, ini hal penting yang perlu kita perhatikan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah buat ukuran font dan jenis yang tepat, ya. Nah, ukuran font itu minimal 24 poin, ya. Nah, ini jadi dengan huruf minimal ini ukurannya 24 poin, maka bahan tayang ini akan dapat dilihat oleh audiens, ya, atau dapat dilihat oleh siswa yang berada di bangku paling belakang. Nah, jadi harapannya memang ukuran teks ini, ya, dapat menyebabkan apa yang ditayangkan itu bisa dibaca oleh siswa yang duduk paling belakang. Kemudian kita harus perhatikan jenis teks yang tepat, ya. Nah, hindari huruf, ya, atau font yang memiliki ekor, ya. Jadi huruf yang memiliki ekor itu adalah huruf yang ukuran setiap bagian huruf itu tidak sama, ya. Ada bagian yang tebal, kemudian bagian lain menipis. Nah, jadi bagian yang menipis dari huruf tersebut, nah, biasanya ini huruf seni, ya. Jadi huruf-huruf yang mengandung unsur seni. Nah, pada bagian huruf yang terdapat ekor mengecil, ya, itu berpotensi untuk tidak bisa dibaca dengan jelas, ya, oleh audiens atau peserta didik yang duduk di bangku paling belakang. Nah, jadi huruf-huruf yang bersifat seni, ya, Latin, huruf sambung, rapat, hindari, ya. Gunakan huruf yang misalkan di sini contohnya, ya. Jadi setiap bagian huruf ini ukurannya sama, ya. Tidak ada yang menipis dan tidak ada yang menebal. Jadi ukurannya sama, ya. Ya, biasanya menggunakan huruf Courier, ya, atau Arial, ya, yang relatif ukuran huruf pada setiap bagian huruf itu sama, ya, sehingga akan lebih jelas. Jadi hindari menggunakan huruf yang mengandung unsur seni, ya. Nah, ya. Jadi dengan kita perhatikan ukuran font dan jenis huruf yang tepat, maka kita dapat memastikan bahwa audiens itu dapat melihat dengan jelas apa yang kita tayangkan. Nah, ini, ya. Jadi font dan jenis
yang kita gunakan harus tepat, ya. Kemudian yang berikutnya, ya, batasi penggunaan transisi dan animasi, ya, yang berlebihan. Nah, ini ya. Jadi transisi itu perpindahan antar layar, ya. Hindari penggunaan yang berlebihan, ya, yang menyebabkan setiap pergantian layar itu bahan tayangnya atau slide-nya tampak heboh, ya, ramai, ya, atau animasi yang berlebihan, ya, jadi mutar-mutar, ya, lekak-lekuk, belok sana belok sini, hindari, ya. Gunakan transisi jika itu menggunakan transisi antar slide, gunakan yang gerakannya halus dan tidak mencolok, ya. Animasi juga begitu, jadi jangan menggunakan animasi yang berlebihan, ya. Jadi animasi yang sekiranya tidak mengganggu tayangannya tersebut, ya. Baik. Kemudian berikan label atau penjelasan, ya, pada materi yang bersifat grafik, ya, tabel, kemudian chart, ya, atau materi infografis lainnya. Ya, jadi bahan-bahan tayang yang bersifat gambar, ya, ini sebaiknya diberi label penjelasan. Ya, kalau gambar itu gambar apa maksudnya? Ada penjelasan ringkas. Karena tidak semua audiens, ya, paham dengan gambar tertentu. Nah, jadi setiap ada grafik, ya, ada tabel, ada chart, ya, ada materi infografis lainnya, diberi penjelasan singkat di bawahnya. Sehingga audiens itu dapat mengambil inti dari apa yang disampaikan dalam bentuk infografis tersebut. Nah, ya. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan lagi adalah membuat latar belakang yang konsisten, ya. Nah, jadi tidak setiap slide backgroundnya atau latar belakangnya berubah mencolok, ya. Slide berikutnya berubah mencolok lagi. Slide berikutnya berubah mencolok lagi, ya. Jadi buat latar belakang yang konsisten. Kalaupun berbeda, tidak mencolok perbedaannya, ya. Jadi latar belakang ini jangan sampai menyebabkan perhatian audiens itu teralihkan, ya. Sehingga justru isi slide-nya itu tidak terperhatikan, ya. Karena hebohnya latar belakang itu, maka justru isi slide itu tidak sampai kepada audiens, ya. Jadi ini hindari latar belakang yang mengalihkan perhatian audiens, ya. Sehingga justru isinya tidak terperhatikan. Nah, ya. Kemudian buatlah warna yang kontras, ya. Jadi kalau misalkan backgroundnya hitam, maka tulisannya dengan menggunakan warna yang terang, ya. Atau backgroundnya terang, ya, maka menggunakan tulisan yang berwarna gelap. Jadi kontras dapat terlihat. Jangan sampai misalkan backgroundnya berwarna merah, ya, tulisannya berwarna coklat. Jadi warna yang hampir sama dengan backgroundnya berpotensi untuk tidak bisa dibaca, ya, oleh audiens, ya. Jadi warna yang kontras itu dapat memastikan bahwa teks itu bisa terbaca dengan jelas, ya. Meski latar belakangnya warnanya tegas, ya. Jadi latar belakangnya warnanya tegas, ya. Maka kalau warnanya tegas, misalkan warnanya gelap, ya, maka gunakan teks yang berwarna terang. Jadi kontras, ya. Apa yang dituliskan, ya, di dalam bahan tayang, dalam slide itu dapat terbaca dengan jelas. Nah, ini, ya. Kemudian yang berikutnya, ya, gunakan gambar jika dalam
slide atau bahan tayang itu diperlukan gambar, maka gunakan gambar dengan kualitas tinggi. Ya, jangan sampai pada saat ditayangkan gambar itu terlihat kotak-kotak ya, seperti pudar karena resolusinya rendah ya, kemudian dibesarkan ya atau dilebarkan sehingga terkesan pecah-pecah gambar tersebut ya. Jadi gunakan gambar dengan kualitas tinggi ya. Nah, jika kita tidak memiliki gambar yang ingin kita gunakan dalam bahan tayang tersebut, maka silahkan mencari gambar yang ya tidak memiliki royalti ya, atau gambar itu bebas digunakan ya. Bisa cari di internet ya yang free pick ya, jadi gambar-gambar bebas ya, itu bisa kita gunakan ya. Dan jika menggunakan gambar ya yang bisa jadi itu ada yang membuat tertentu ya, silahkan juga dicantumkan sumbernya ya, linknya ya atau webnya apa, sehingga pada gambar yang kita tayangkan itu ada alamat atau siapa yang membuatnya. Jadi itu menggambarkan bahwa kita mengambil gambar atau mengutip ya gambar. Nah, ini. Jadi ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan saat akan membuat bahan tayang atau slide. Ya, jadi apa yang dibuat oleh guru sebagai bahan tayang, sebagai media pembelajaran untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa, perlu memperhatikan ya 8 hal penting ya. Jadi tadi yang pertama ini adalah buatlah slide yang sederhana ya, kemudian batasi penggunaan bullet dan teks ya. Kemudian ukuran font dan jenisnya ya harus tepat ya. Kemudian batasi penggunaan transisi dan animasi yang berlebihan ya. Kemudian memberikan label pada suatu materi infografis ya. Kemudian buat latar belakang yang konsisten ya. Kemudian warna yang kontras dan gunakan gambar berkualitas tinggi. Nah, jadi ini beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan dalam membuat bahan tayang ya, dalam membuat media pembelajaran ya. Nah, ini kita coba lihat contoh ya. Ini contoh yang kurang baik ya. Nah, ini ya. Jadi bahan tayang berupa teks ya dengan bullet ya. Nah, ini isinya adalah hal-hal penting dalam membuat bahan tayang. Buatlah slide yang sederhana ya. Ini sederhana, tidak menggunakan variasi macam-macam ya. Yang penting pesannya tersampaikan. Nah, tetapi nah ya, ada unsur lain yang tidak terpenuhi dengan model tayangan seperti ini ya. Batasi penggunaan bullet dan teks ya yang membuat audiens bosan melihatnya. Jadi ini ya. Jadi ini yang tadi disampaikan ya. Nah, jadi penggunaan bullet-bullet seperti ini ya, selain tampilannya tidak menarik, maka cenderung audiens itu harus membaca setiap bagian-bagian di sini ya, sehingga ini cenderung membosankan. Nah, sebenarnya isi dari bahan tayang ya yang berupa teks dan bullet ini bisa dibuat dengan tayangan yang lebih menarik ya. Jadi ini kalau ini contoh kurang baik ya, kita bandingkan dengan yang tadi ini ya. Jadi ini dilengkapi dengan bentuk-bentuk tertentu yang dapat membuat tayangan itu lebih menarik ya. Nah, kemudian teksnya juga diatur supaya ditampilkan itu tidak secara bersamaan. Jadi kita bisa modifikasi, kita bisa berkreasi, kita bisa berinovasi supaya bahan yang kita tayangkan itu menarik ya, meskipun isinya sebenarnya sama ya. Jadi kita bisa tampilkan secara bergantian sehingga dalam satu layar ini tidak tampak teks semuanya ya. Jadi kita bisa atur tampilannya ya, sehingga di sini juga tulisannya sedikit, mudah dibaca, dan
ukuran hurufnya bisa menjadi lebih besar, ya, sehingga mudah dibaca, ya. Nah, jadi ini salah satu cara untuk mengubah tayangan yang bersifat tekstual, ya, kita ubah dalam bentuk yang sebenarnya teks juga, tetapi kita tambah dengan variasi-variasi tertentu sehingga tampilannya lebih menarik. Nah, ya, jadi kita nah kembali ke sini. Jadi hindari hal-hal yang seperti ini, ya. Misalkan ini contoh materi, ya, berupa teks, ya, yang dibuat menjadi bahan tayang. Jadi ini contoh kurang baik juga. Jadi ini tidak menggunakan bullet, ya, tetapi teks saja, ya. Jadi ini dalam satu paragraf dari suatu sumber kemudian di copy dan di paste, ya, di sini, ya, di slide ini, ya. Nah, sehingga apa yang tampil di sini semuanya teks, ya. Nah, bahan tayang seperti ini akan menyebabkan presenternya atau gurunya, ya, membaca seluruh isi bahan tayang ini, dan ini sangat tidak baik, ya. Jadi sebenarnya bahan tayang ini membantu supaya apa yang ingin disampaikan itu bisa tersampaikan secara rinci, secara sistematis, ya. Jadi kalau sudah bentuknya seperti ini bahan tayangnya, maka cenderung akan dibaca, ya, oleh guru misalkan. Jadi cenderung akan dibaca dan ini tidak menarik, ya. Nah, misalkan ini Pak bisa diubah menjadi bentuk yang lain, ya. Misalkan dalam bentuk berurutan, ya. Kalau ini bentuknya paragraf, ya, meskipun hurufnya bisa lebih besar, ya, tetapi tidak menarik, ya. Kemudian ini diurutkan menjadi 12 nomor, ya. Nah, ini tampil, ya, ini bukan bulet tetapi nomor. Jadi pada intinya penggunaan bulet atau nomor sama saja. Jadi kalau bisa hindari menggunakan bulet yang berlebihan, ya, penomoran yang berlebihan. Nah, ini cenderung juga akan menyebabkan audiens menjadi bosan, ya. Sekarang bahan tayang yang dibuat seperti ini, ya, berupa teks semua, kemudian yang diurutkan menggunakan nomor seperti ini, ya, tidak ada variasi yang bisa dilihat, ya, sehingga cenderung juga membosankan. Kemudian bandingkan dengan ini misalkan, ya, ini kita modifikasi, ya, dengan satu bentuk, ya, bentuk yang tersedia di aplikasi, ya, kita gunakan, ya, dan kita gunakan juga warna-warna tertentu supaya lebih menarik. Nah, jadi bahan tayang yang berupa angka-angka ini, ya, ini kita lengkapi dengan gambar bentuk, ya, sehingga secara visual berwarna dan lebih menarik, ya. Nah, ini bagian-bagian yang ditayangkan. Pak, ini malah tulisannya lebih kecil dibanding dengan yang tadi, ya. Misalkan dengan ini lebih besar dan ini juga lebih besar lagi hurufnya, ya. Tetapi yang ini menggunakan tambahan bentuk sehingga berwarna lebih menarik, tapi teksnya malah lebih kecil, malah sulit dibaca. Ya, memang untuk tampilan yang ini teksnya lebih kecil, ya, dan lebih sulit untuk dibaca. Nah, oleh karena itu maka kita bisa berkreasi, ya, berinovasi, ya. Jadi kita gunakan kreativitas kita sehingga dari sisi ada tampilan warna begitu, ya, lebih menarik. Kemudian informasi yang disampaikan juga mudah dibaca. Jadi memang tampilan huruf di sini kecil, ya, tetapi kita bisa modifikasi, ya, kita bisa berkreasi, ya. Ini tulisan-tulisan yang kecil ini hanya
sebagai penanda saja bahwa isi yang disampaikan adalah sebanyak 12 poin ini. Nah, sekarang bisa kita besarkan ya. Jadi ini kreativitas kita ya. Bagian yang satu ini kita bisa klik ya, sehingga informasi pada nomor satu ini bisa tayang dengan tulisan yang lebih jelas seperti ini ya. Nah, jadi nomor satu ada penyampaian informasi yang baku ya. Jadi meskipun di sini teksnya kecil, sulit dibaca ya, tetapi kita karena kita gunakan kreativitas kita ya, ini kita bisa besarkan pada poin yang nomor satu ini ya. Kita tandai misalkan dengan warnanya berubah ya. Oh, ini berarti penjelasan untuk nomor satu ya. Nah, kemudian yang nomor dua kita bisa perbesar tulisannya sehingga tampak lebih jelas. Nah, yang ditayangkan dalam bentuk teks di sini ya, khusus nomor dua, sehingga apa yang kita bicarakan itu ya, itu fokus ya, sehingga audiens juga akan terfokus pada teks yang tulisannya lebih besar dan jelas ini ya, sehingga guru ya atau presenter itu bisa menyampaikan secara lisan penjelasannya berdasarkan kata kunci yang tampil pada layar ini ya. Kemudian yang ketiga kita bisa perbesar ya, ini bisa dijelaskan secara lisan, secara detail, secara lebih panjang ya. Nah, jadi ini bisa ditayangkan nomor 4 begini ya. Kemudian nomor 5 ya, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, dan jika masih ada dan seterusnya. Nah, jadi apa yang ingin kita sampaikan di sini ini bisa tampil lebih jelas ya, meskipun tadi saya sampaikan tulisan-tulisan ini kecil ya, tetapi bagaimana supaya apa yang disampaikan dalam bentuk teks ini bisa kita lihat dalam satu layar ya, kemudian bisa kita perjelas ya, bisa kita perbesar sehingga tulisannya bisa lebih jelas. Nah, ini ya. Jadi ini akan membantu guru ya atau penyaji untuk menjelaskan bagian-bagian yang memang fokus untuk dijelaskan ya pada saat-saat tertentu. Nah, bisa dipilih dengan mengklik misalkan ya, atau memilih dengan cara yang lain ya. Nah, akan tampil teks yang jelas dan lebih besar. Nah, ini ya. Nah, jadi ini adalah contoh dari pembuatan bahan tayang yang fokus pada teks ya. Jadi bahan tayangnya itu atau materi yang ingin disampaikan itu berbasis teks ya. Bagaimana bahan yang ingin disampaikan dalam bentuk teks ya bisa kita modifikasi menjadi bentuk yang lebih menarik dengan tetap mempertahankan bahwa apa yang ditayangkan itu bisa dibaca oleh audiens. Nah, baik ya, perlu diperhatikan juga bahwa ini adalah salah satu contoh kreasi kita. Bagaimana membuat materi dalam bentuk teks itu bisa lebih menarik. Tentu saja ya, semua orang memiliki kreativitas yang berbeda-beda, sehingga bisa saja ada bentuk-bentuk lain yang bisa dibuat lebih menarik dari apa yang ditampilkan di sini ya, lebih baik, lebih menarik. Jadi inti dari yang tadi disampaikan itu ya sebenarnya adalah apa yang ingin kita sampaikan kepada audiens itu dapat dibaca dengan jelas oleh seluruh audiens ya. Nah, ini ya. Jadi inilah beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan ya dalam membuat bahan tayang ya, dan khususnya bagi pendidik tentu saja bahan tayang ini digunakan sebagai media pembelajaran. Nah, oleh karena itu, karena media ini digunakan untuk penyampaian materi pembelajaran kepada siswa, maka kita sebagai pendidik perlu
memperhatikan beberapa rambu-rambu yang tadi sudah dijelaskan agar apa yang kita tayangkan, apa yang kita sampaikan itu dapat tersampaikan dengan baik, dengan tidak menyebabkan audiens ya atau peserta didik bosan dengan apa yang kita tayangkan. Nah, ini ya. Baik ya. Nah, dari beberapa hal yang tadi sudah dijelaskan ya, silahkan ambil kesimpulan. Apa yang dapat disimpulkan dari pembahasan di atas tadi ya terkait dengan rambu-rambu membuat bahan tayang ya. Silahkan dirumuskan simpulannya ya. Nah, pertanyaan yang harus dijawab juga ya. Mengapa kita harus memperhatikan rambu-rambu yang harus dibuat ya jika kita ingin membuat bahan tayang ya. Nah, silakan dijawab ya. Nah, untuk tugas ya yang harus dikerjakan ya, silahkan membuat bahan tayang yang berasal dari suatu informasi berupa teks ya. Namun silahkan dikembangkan bahan tayang yang menarik ya. Jadi tidak hanya teks saja yang ditampilkan, meskipun sumber informasi atau sumber materi itu memang dari buku yang bersifat tekstual ya, hanya teks, hanya tulisan. Silahkan dikembangkan. Kemudian ingat ya, ikuti rambu-rambu yang tadi sudah disampaikan sehingga informasi yang memang berasal dari bahan berupa teks itu bisa disampaikan dengan bahan tayang yang menarik ya. Nah, materi apa yang dibuat menjadi bahan tayang yang berasal dari teks atau dari buku ya. Nah, silakan diambil dari materi ya yang sudah dibagi untuk setiap peserta ya. Silakan topik-topik yang sudah dibagi silahkan mencari materi berupa teks dan kemudian materi dalam bentuk teks itu dicoba buat ya dalam bentuk bahan tayang yang menarik ya. Nah, demikian apa yang bisa disampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai berjumpa lagi pada video selanjutnya yang tentu akan selalu membahas hal-hal yang menarik. Demikian, terima kasih saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.